Pasar Wonosobo ini sebuah problem yang luar biasa dan tentunya harus segera diselesaikan. Mereka belum bisa bangkit dari pasca kebakaran itu sampai hari ini mereka belum bisa bangkit. Sebenarnya keberadaan Bank Wonosobo itu jangan sampai di Wonosobo itu ada masyarakat yang pinjam ke rentenir. Kalau misalnya masih ada pinjam ke rentenir, berarti Bank Wonosobo itu belum sukses secara ini, karena diciptakan bank ini agar tidak ada rentenir di Wonosobo gitu loh. Selamat pagi pemirsa Kedu TV. Kali ini kita mau wawancara dengan Pak Dirut Bank Wonosobo, Pak Tri Hidayat, Iya. CMSI. Selamat pagi, Pak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat. Pak, saya mau tanya-tanya sedikit. Boleh tahu aktivitas Dirut baru-baru ini apa aja, Pak? Saya ini selain jadi direksi juga aktivitas saya yang banyak itu ya goes sepedaan. Oh, goes sepeda. Jadi sepeda ini kemarin habis sepedaan dari Jogja, banyak sepeda. Tiap hari saya harus selalu sepedaan, minimal ya 10 kilo lah satu hari. Oh gitu. Iya. Jenis sepedanya apa, Pak? Ya banyak, ada RB punya, MTB gitu. Ada, Seli ada, pokoknya ya suka emang itu kegiatan di era COVID ya gini ya, banyak aktivitas olahraga. Selain juga saya ngajar di beberapa tempat itu aja. Oh, iya. Ngajar di mana aja, Pak? Kalau yang rutin di Unsik, Universitas Sain Al-Quran di Wonosobo di Fakultas Ekonomi. Saya ngajar di akuntansi dan manajemen. Ya. Itu. Suka sepeda gitu tergabung ke komunitas itu nggak, Pak? Oh iya, saya ketua IPSO. Ya, jadi di Wonosobo itu ada namanya IPSO, Ikatan Penggemar Sepeda Ontel Wonosobo. Itu anggotanya udah ribuan dengan berbagai komunitas itu. Dan IPSO itu menyatukan orang pegiat-pegiat sepeda itu pada di Wonosobo gabung di IPSO. Kita kadang ke Jogja, kadang ke Cilacap, kadang kemana-mana. Filosofinya satu kali sepeda, satu sepeda sejuta saudara, seduluran selawase. Itu kan sepeda itu. Jenis sepeda yang paling disukai apa, Pak? Brompton. Oh. Saya juga Brompton, saya balik. Tapi untuk juga beli kemarin 31, sekarang harganya udah 40 dan 50. Iya, ya kalau tergantung medannya, kebetulan kan Wonosobo ini kan medannya kan asik, itu ada kebun teh, ada pegunungan, itu saya pakai yang MTB itu. Tapi kalau daerahnya yang lurus, landai itu kita pakai Seli, gampang dilipat. Iya. Brompton itu paling enak itu buat saya. Ya. Sepedaan yang paling jauh kemana, Pak? Paling jauh Wonosobo Cilacap pernah, Wonosobo Purwokerto pernah, Wonosobo Jogja bolak-balik, Semarang pernah. Pokoknya kita antar kota. Dan sekali kita misalkan aktivitas itu dengan teman-teman sampai 300 orang dari sini sampai Semarang, sampai itu 300. Banyak. Kini kemarin sama teman-teman kantor dari sini ke Borjo, cewek-cewek juga kuat juga. Teman-teman kantor akhirnya semua suka sepeda. Iya, suka goes semua, baik laki-laki perempuan, tak paksa. Akhirnya juga sudah terbiasa mereka. Jadi suka. Kita tiap hari Selasa sama hari Jumat 6:30 kita olahraga sampai 7:30. Goes muter Wonosobo. Kota-kota aja. Iya. Ya. Kembali ke kantornya, Pak. Kalau dengan karyawan sendiri selama masa pandemi ini kinerjanya seperti apa, Pak? Di era pandemi seperti ini, pertama tentunya saya harus meningkatkan imunitas teman-teman semuanya. Di tengah orang itu kan sekarang itu kan di era kayak gini tuh malah menjauhi daerah-daerah yang itu di istilahnya red zone ya, daerah-daerah merah. Kami itu malah teman-teman itu mendatangi mereka. Karena kebetulan Bank Wonosobo di era COVID-19 ini kita malah dikasih kepercayaan untuk menyalurkan BLT, bantuan langsung tunai ke 236 desa. Jadi otomatis kita keliling tiap satu hari bisa 38 desa. Bayangkan tentunya desanya kan juga ada desa yang tentunya itu daerah yang berbahaya, daerah COVID. Kita datang ke sana.
ya tetap dengan standar ya, standar pengamanan, pakai masker, jaga jarak. Tapi juga tentunya kami juga menyiapkan mereka salah satunya dengan memberikan gizi, vitamin yang baik, kita kasih susu, kita kasih vitamin C. Dan tentunya itu makanya saya wajibkan mereka untuk berolahraga, bersepeda. Itu salah satu untuk meningkatkan imunitas. Kalau jam kerja kita biasa aja. Hari kerja tetap kita sama, tidak ada perbedaan. Jadi memang justru kondisi kayak gini ya kita justru tambah kerja keras gitu. Iya. Memberlakukan WFH gitu nggak ya Pak? Sempat 3 bulan pertama itu WFH sempat, tapi di bank itu kan susah. Nggak? Apalagi yang kayak di bank yang BPR kayak kita Bank Wonosobo itu kan susah. Coba kita masih sistem jemput bola kan, kerja dengan sistem jemput bola. Bayangkan kalau misalkan jemput bola dengan sistem WFH kan nggak bisa. Pak, saya mau nabung. Nah, otomatis kan kita datang ke mereka, datang ke nasabah. Kita nggak pernah bayangkan, selalu positif thinking aja, nggak pernah bayangkan nasabah ini, orang ini terdampar atau tidak. Ya pokoknya setiap orang begitu ada yang minta kita datang, ya kita siap datang. Itu ya, jadi nggak ada bedanya. Makanya saya yang paling ambil ya tetap jaga imunitas, rajin olahraga, ya tetap social distancing dan lain sebagainya itu. Kalau protokol kesehatan yang diterapkan Bank Wonosobo sendiri seperti apa Pak? Kalau di kantor tetap sama protokol kesehatan. Kita begitu masuk di kantor kita sudah siapkan di depan, kita sudah siapkan untuk cuci tangan. Begitu masuk juga kita ukur suhunya. Kemudian teman-teman yang bekerja semuanya baik di kantor pusat maupun di kantor cabang maupun kantor kas, mereka pakai masker, pengaman wajah. Jadi tetap kita lakukan seperti itu. Termasuk di lapangan tetap kita menerapkan protokol kesehatan. Itu ya. Kalau strategi perbankan bertahan di era pandemi seperti ini, gimana Pak? Ya tentunya ada 2 hal yang harus kami selalu jaga di era pertama, di era pandemi seperti sekarang, kaitannya dengan perekonomian perbankan. Yang pertama adalah menjaga likuiditas. Tentunya kami harus tetap menjaga kepercayaan nasabah bahwa ini Bank Wonosobo sebagai bank milik pemerintah Kabupaten Wonosobo, bahwa investasi dana disimpan di sini itu aman. Tentunya kami harus tetap terus menjaga kepercayaan kepada nasabah, dan alhamdulillah bisa dikatakan kepercayaan masyarakat terhadap kami alhamdulillah luar biasa, dan tugas kami adalah bagaimana menjaga likuiditas ini selalu terjaga sehingga orang ngambil di Bank Wonosobo itu tidak ada komplain. Kapanpun misalkan mau ambil, kita nggak pernah ada masalah. Kemudian selain kita menjaga likuiditas, yang konflik ini kan sudah memberikan dampak kepada UMKM. UMKM kalau yang 98 dulu ada semacam kondisi ekonomi 98 2008, krisis ekonomi itu kan hanya menyerang di sektor middle ke atas ya. Tapi tahun 2020 ini kondisi ini kan krisis yang sekarang dari Covid lari ke ekonomi, itu kan nyerangnya juga nyerang ke sektor UMKM. UMKM di Wonosobo hampir 70% itu kena dampak. Nah, akhirnya kita kita memberikan stimulasi, kita menyesuaikan dengan mereka, memberikan relaksasi kredit. Ya, kita sudah memberikan relaksasi kredit dari bulan Mei, Juni, Juli, ini sudah 3 bulan pertama kita memberikan relaksasi. Mulai ada pembayaran melakukan schedule sistem pembayaran,
bahkan ada yang melakukan pengurangan bunga itu ya, agar kalau ini semua kita lakukan agar terkontrol dan kita menjaga agar non performing loan kita tetap bagus. Alhamdulillah meskipun kondisi COVID seperti sekarang kita NPL kita masih bagus. Gitu. Iya. Kalau dengan UMKM yang menjadi binaan Bank Wonosobo, apakah juga ada yang terdampak, Pak? Ya itu tadi saya sampaikan, UMKM nasabah kita itu mayoritas UMKM. Mayoritas UMKM. Khusus yang UMKM yang kredit modal kerja itu hampir sekitar 50%. 50%. Dan tentunya kita ngikutin aja kemauan, karena kan memang ini kondisi yang dan sudah didukung oleh pemerintah. OJK mengeluarkan POJK nomor 11, POJK nomor 34. Ini memberikan stimulasi kepada kita untuk melakukan relaksasi kredit. Dan di kita kredit yang direlaksasi sampai bulan kemarin hampir mencapai 60 miliar. Iya itu 60 miliar. Jadi hampir mendekati separuh. Itu mereka melakukan relaksasi. Ya memang Wonosobo itu kan daerah wisata. Daerah UMKM. Begitu kondisi kayak gini kan wisata otomatis terdampak. Orang wisata itu kan multiplier efeknya kemana-mana. Yang yang punya usaha oleh-oleh, yang punya usaha tentunya berkaitan dengan wisata itu banyak yang jadi nasabah kita. Otomatis ya kita lakukan relaksasi kredit sesuai aturan-aturan yang berlaku. Ya, sehingga ya sama-sama lah kita. Yang penting buat kami dengan UMKM kita bagaimana menjalin komunikasi yang baik, jangan sampai terjadi moral hazard lah. Kondisi UMKM seperti itu ya kita ikutin aja. Tentunya juga sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Ya. Kan ini pandemi ya Pak. Kadang kan masyarakat jadi takut mau ke bank. Terus dari Bank Wonosobo tuh ingin nggak sih Pak mengubah jadi perbankan digital gitu? Digital itu sebuah mimpi ya. Hari ini orang bisnis, saya sudah survei UMKM yang terdampak ini. Dari 60-70% yang terdampak, dan ini sudah 3 bulan berikutnya mereka sudah mulai eksis, sudah mulai tumbuh lah. Ini mulai bulan pasca ada isu new normal itu, mereka sudah mulai tumbuh. Dan saya lihat bisnis-bisnis yang tetap eksis di era sekarang itu yang memang mereka sudah digital teknologi. Jadi saya lihat kondisi ini itu merangsang seseorang untuk melakukan inovasi gitu. Banyak UMKM itu yang tadinya mereka pakai sistem manual ya, mereka dengan sistem tradisional. Maka di era kayak gini mereka berubah pola marketingnya dengan sistem digital, dan itu yang saya lihat akhirnya mereka bisa tumbuh lagi. Nah, buat kita yang di bank, saya itu udah punya mimpi dari dulu. Kita ini logik ya. Sekarang mau Indomaret, mau Alfamart, mau bisnis apa itu sudah digital teknologi. Kami ini BPR dari tahun 2014 mengajukan digital teknologi itu sampai sekarang belum bisa. Kami belum memiliki ATM. Kami sudah siap dengan ATM. Teknologi kami sudah siap. Cuma masalahnya adalah regulasi. Sampai hari ini regulasi yang dikeluarkan oleh OJK, kemudian oleh Bank Indonesia, itu belum mendukung betul. Jangankan kita main mobile banking, khususnya teman-teman yang BPR, ATM saja sampai hari ini izin nggak bisa keluar. OJK sudah membolehkan izin, tapi BI belum. Ini tentunya ya, kita juga berharap kepada regulator. Ini BPR itu mau diarahkan kemana? Karena bisnis yang lain itu sudah digital teknologi. Dan ingat ya, pada saat kita tidak melakukan digital teknologi, apalagi lembaga keuangan, itu cost-nya lebih tinggi. Cost-nya lebih tinggi.
Kami sekarang istilahnya, Pak, Anda punya ATM nggak? Saya punya ATM, tapi masih apa? Angkat telepon mangkat gitu loh. Masih memakai istilah-istilah begitu, belum ATM yang digital. Kami membayangkan seandainya kita ini Bang Wonosobo sudah digital. Anda sekarang mau bayar aja dari tempatnya HP. ATM saja sekarang sudah mulai bergeser. ATM sudah dipindahkan dari yang orang memakai aktivitas ATM. Sekarang sudah nggak aktif ATM. Sekarang sudah pakai paling banyak kan mobile banking. Apalagi mobile banking, ATM saja kami belum boleh. Inilah yang menjadi tentunya tantangan buat kita BPR ke depan. Ini kalau nggak disegerakan regulasi dari pemerintah khususnya Bank Indonesia, ini bahaya, sehingga kita memang terus meminta agar digital teknologi kami berharap ke depan bisa dilakukan. Iya, jadi kami akhirnya ya apa-apa kita harus datang sendiri langsung. Orang mau ngambil uang harus datang ke sini. Di kita sampai saat ini belum bisa. Tapi kita berusaha itu. Kita terus ke OJK, mendesak ke BI agar kami bisa melakukan digital banking itu. Gitu. Kalau inovasi-inovasi terbaik yang kiranya mau dilakukan untuk memudahkan nasabah, kiranya apa, Pak? Kalau sepanjang yang berkaitan, kita sudah real time ya, artinya orang khusus di kantor kas, di ini kita sudah real, kita pengambilan juga sudah digital, orang ngambil juga sudah langsung, kita sudah pakai itu, real time kita bisa melakukan itu. Ya memang hanya satu yang belum kita, mobile banking, belum ATM banking. Tapi untuk berkaitan dengan teknologi kita sudah siap semuanya, sudah kami mungkin dalam waktu dekat ya, kalau misalkan ATM belum bisa, yang ini kita mau memakai sistem cardless gitu loh. Jadi ATM tapi memang hanya ATM yang khusus untuk Bank Wonosobo, belum bisa ATM yang bisa akses antar bank, itu belum bisa. Dalam waktu dekat kita akan membuat ATM dengan sistem cardless itu. Pak, boleh diceritakan prestasi-prestasi yang udah pernah diraih Bang Wonosobo? Ya, saya masuk Bank Wonosobo itu tahun 2006 ya. Itu mengawali Bank Wonosobo dari aset hanya sekitar 4 miliar ya. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang 2020 kita aset sudah di 0,5 triliun. Itu sudah buat saya itu prestasi yang luar biasa lah buat kami teman-teman Bank Wonosobo. Dan itu pun diakui oleh beberapa lembaga. Alhamdulillah sudah beberapa kali dinobatkan sebagai the best CEO, dan tiap tahun kita selalu mendapat rating, selalu menjadi BPR yang terbaik tingkat nasional. Tiap tahun kita selalu mendapat predikat terbaik CEO. Tahun ini sebenarnya kalau tidak ada pandemi ini, kita 2020 bulan Agustus besok kita mendapat penghargaan lagi, hampir tiap tahun. Pak Bupati dapat pembina BPR terbaik, BPR-nya juga mendapat BPR terbaik, kemudian saya sendiri juga menjadi CEO terbaik tingkat nasional, khususnya yang BUMD. Kalau di sektor produktif, Bank Wonosobo sendiri apakah mendorong penyaluran kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah, Pak? Ya, jadi asbabun nuzul ya, kalau dilihat asbabun nuzul. Kenapa pemerintah daerah menciptakan BPR Bank Wonosobo itu kan sebenarnya dalam rangka memang perkuatan di sektor UMKM. Dan ini diciptakan untuk memberantas rentenir. Dan kita sendiri memang dari total kredit kita hampir 50% itu nasabah kita UMKM. Jadi kita konsen ke sana, memang kita masih terkendala, masih banyak yang memang sektor-sektor yang sangat mikro gitu loh, yang belum tersentuh gitu. Ini yang menjadi PR saya tentunya juga, misalkan seperti pedagang pagi gitu ya. Ini masih dalam pemikiran kita. Pedagang pagi yang mereka dari jam 3 pagi, jam
2 sampai jam 6. Jam 6 mereka tutup, tapi jam 2 mulai aktivitas. Ini sementara belum kita sentuh. Padahal itu sebuah potensi UMKM yang sangat potensial gitu loh. Nggak ada itu lembaga keuangan yang perbankan yang menggarap itu, dan itu menjadi bayang-bayang. Kami lagi menyusun strategi itu, sebuah keinginan kita seperti di pasar pagi Kertek, pasar pagi Wonosobo, putarannya banyak tapi nggak ada lembaga keuangan perbankan yang masuk ke situ. Padahal di situ, sehingga kalau nggak ada lembaga keuangan, kalau mereka butuh pembiayaan kan akhirnya larinya nggak tahu kemana gitu loh. Dan harusnya kalau ada cita-cita kita, jangan sampai sebenarnya keberadaan Bank Wonosobo itu, jangan sampai di Wonosobo itu ada masyarakat yang pinjam ke rentenir. Kalau misalnya ada pinjam ke rentenir, berarti Bank Wonosobo itu belum sukses secara ini, karena diciptakan bank ini agar tidak ada rentenir di Wonosobo gitu loh. Ya, jadi itu. Jadi sekali lagi ya, kita konsen betul ke UMKM. Kalau kendalanya itu apa ya Pak? Ya memang ada yang yang tadi itu yang saya sampaikan, seperti di pasar itu kendala waktu pagi itu loh, pagi belum seperti di pasar. Kadang-kadang kita juga di pasar itu masih agak bingung, karena memang orang itu kan kadang cenderung pada saat dia pinjam tidak ada jaminan, itu cenderung, mohon maaf, itu kadang-kadang menyepelekan gitu lah. Ini terbukti dari kami pada saat pinjaman tidak pakai agunan itu tingkat non performing loan-nya agak tinggi gitu lah. Ya itu. Jadi akhirnya kami akhirnya mensyaratkan bahwa pinjaman itu pakai agunan gitu loh. Nah, karena pada saat mensyaratkan pakai agunan, banyak yang memang sektor-sektor yang mikro ini nggak punya gitu, nggak punya. Nah, ini tentunya juga perlu peran serta sebenarnya dari pemerintah kabupaten itu untuk memfasilitasi ini gitu. Di satu sisi mereka sebenarnya butuh pembiayaan, tapi di sisi lain mereka nggak punya jaminan. Nah, tentunya ini menjadi PR, dan kami sudah coba melakukan kerjasama dengan sebuah perusahaan asuransi yang bisa membackup ini, dan dalam waktu dekat kami yang sedang kami olah adalah yang berkaitan hanya sektor peternakan, itu bekerja sama dengan HKTI gitu. Gitu. Ya. Kalau Wonosobo kan pernah mendapat cap kabupaten termiskin ya Pak. Ya. Kalau perbankan itu melakukan apa ya Pak tindakannya yang real ya, yang real kami coba untuk CSR kami itu kita gunakan untuk jambanisasi. Jadi kami prioritaskan CSR untuk membuat sanitasi jamban. Setiap kecamatan kami berikan program-program itu yang langsung itu biasanya kami beberapa desa kita bantu membuat toilet. Kita kasih bantuan toilet, kasih bantuan semen. CSR kita prioritaskan ke sana. Ya, selain memang kita sekali lagi selain CSR, kemudian kita memberikan bantuan memang untuk orang-orang yang tidak mampu juga kita berikan itu. Tapi yang paling banyak untuk menaikkan angka menurunkan tingkat kemiskinan kita program CSR jambanisasi itu. Ya. Seperti apa Bang Wonosobo menumbuhkan ekonomi di daerah dalam 5 tahun mendatang, Pak? Ya, untuk 5 tahun mendatang sekali lagi kami hari ini aset kami sudah 500 miliaran. Tentunya kami berobsesi 5 tahun mendatang sudah ditembus di angka 1 triliun. Ya. Nah, kemudian tentunya kami tetap konsen di sektor produktif, di sektor UMKM. Kami juga sedang merancang ini dengan teman-teman di HIPMI Wonosobo untuk bekerja sama kita menyusun sebuah program Kurda. Jadi kur daerah, artinya pemerintah kabupaten
di luar KUR yang secara nasional, kita ingin Bank Wonosobo menyalurkan KUR daerah, tentunya dengan bunga yang sama dengan pemerintah pusat. Semoga ini bisa terlaksana kerjasama antara pemerintah Kabupaten Wonosobo, Bank Wonosobo dan HIPMI. Ya, itu tentunya harapan kita sektor-sektor UMKM yang dimana filosofi Bank Wonosobo sebagai Bank Wong Wonosobo ya tentunya bagaimana kita melakukan pemberdayaan ke UMKM, dan mereka sekarang sudah satu buat mereka masyarakat yang memang sudah punya bisnis, yang dicari itu apa? Bunga yang murah. Sebaik-baik layanan kita berikan, tapi kalau bunganya tetap mahal, ya mereka nggak tertarik. Ya bagaimana biar sektor UMKM tertarik? Ya kita harus memberikan bunga yang murah. Makanya kita range untuk memberikan kurda. Ya. Bapak, cetak biru Bank Wonosobo sebagai Bank Wong Wonosobo saat ini sudah ada di berapa titik ya Pak? Bank Wonosobo sekarang sudah punya 12 kantor kas. 1 kantor pusat. Cetak biru kami membuka kantor perwakilan di Banjarnegara, kemudian di Kebumen, kemudian di Purworejo. 3 kabupaten ini rencana kami akan membuka cabang di sana dalam 5 tahun mendatang. Dan tentunya kami pengen jadi regional champion. Ya. Yang terbaik di wilayah mana Pak? Kalau sebenarnya segmen-segmen itu agak menarik. Kalau kami lari ke Purworejo, maka di sana yang kami cari adalah di sisi funding. Tapi kalau kami ke Banjarnegara, itu hampir sama dengan Wonosobo. Masyarakat Wonosobo itu lebih suka pinjam daripada suka nabung. Sama dengan masyarakat Banjarnegara, itu dia lebih suka pinjam daripada nabung, termasuk Kebumen. Tapi kalau Purworejo, masyarakatnya sana lebih suka nabung daripada pinjam. Jadi kalau kita buka di 3 kabupaten itu dengan tentunya dengan visi yang berbeda-beda. Gitu. Mayoritas nasabah pedagang yang terdampak kebakaran pasar plus ditambah di masa pandemi ini, bagaimana Bapak keluar sebagai problem solvingnya Pak? Iya, jadi saya lihat memang pasar Wonosobo ini sebuah problem yang luar biasa dan tentunya harus segera diselesaikan. Mereka belum bisa bangkit dari pasca kebakaran itu sampai hari ini mereka belum bisa bangkit. Kami hampir kehilangan nasabah yang pedagang pasar itu banyak sekali. Ibaratnya yang dari kebakaran aja sampai sekarang itu belum bisa melakukan recovery. Belum bisa, mereka masih kalau di kredit itu sudah posisinya ya sudah macet. Iya, sudah rata-rata kalau misalkan ada kredit yang macet itu memang lebih dominan dari pedagang pasar. Ini kan sudah 3 tahun kan. Ya bayangkan 3-4 tahun, hampir 5 tahun. Bayangkan saja yang mereka tadinya punya kapasiti omset 1 hari bisa sampai 30, sekarang hanya sampai 5 juta. Jadi selama hampir 4 tahun ini saja mereka sudah belum bisa melakukan recovery. Apalagi yang kondisi tambah hari ini dengan kondisi yang pandemi COVID ini jadi semakin terpuruk ya. Kami ya terhadap nasabah-nasabah yang mereka ya tetap kita lakukan pendekatan secara baik-baik dan kita sangat memahami lah kondisi yang terjadi seperti itu. Bahkan ada yang kita ibaratnya sampai bunga dikasih dalam titik yang paling rendah. Yang penting udah deh, Anda kemampuannya tiap hari hanya mampu tiap bulan. Padahal salah satu nasabah kami itu tadinya itu bisa dikatakan tiap bulan itu 25 juta. Sekarang dia hanya ngangsur 1 hari paling hanya 1 bulan sekitar 2 juta. Itu aja udah luar biasa. Jadi ya sudah kita ikutin aja. Ya udah Bapak, kalau kayak gitu ya kami berikan dia sampai pinjaman yang jangka waktunya sangat panjang gitu. Benar, sampai jangka panjang. Ada yang nasabah saya kasih, udah deh Pak, kasih saya sepeleng, Bapak kemampuannya kini paling bisa hanya bayar 20 tahun gitu. Ya udah kami sampai 20 tahun dengan bunga yang sangat rendah sekali. Jadi memang sekali lagi ya kita sama-sama lah, karena ini memang
tidak force majeure ya, di luar kemampuan dari baik nasabah, terutama nasabah. Kalau di tahun 2021 nanti butuhkah suntikan modal, Pak? Kalau butuh suntikan modal, tentunya hari ini sesuai dengan perda yang kita punya, kita setoran modal sudah 25 miliar. Dan modal ini tentunya berkait langsung dengan perkembangan bank. Bayangkan aset 500 modal disetor 25, ya kan? Padahal kecepatan aset ini kan sangat luar biasa di kami itu. Cepet. Nah, itu kalau tidak diimbangi oleh pemilik, dalam hal ini adalah setoran modal, nanti jadi stagnan. Jadi memang saya terus ke pemegang saham, dalam arti pemerintah Kabupaten Wonosobo, untuk terus mendorong agar terus dilakukan penambahan modal. Di perda yang baru yang kami usulkan, itu modal disetor kita kami usulkan 100 miliar. 100 miliar. Karena apa? Obsesi kami dalam 5 tahun mendatang, kita menginginkan aset kami sudah di atas 1 triliun. Nah, otomatis kenaikan aset harus diimbangi dengan kenaikan modal disetor. Nah, kalau nih asetnya baru bertambah, tapi modal disetornya tidak ditambah, nanti rasio CAR kami akan terkoreksi. Makanya memang kami di perda yang baru kami mengusulkan 100 miliar sebagai modal dasar kita, dan di 2021 paling tidak 10 miliar bisa masuk di Bank Wonosobo yang kita ajukan ke pemerintah kabupaten. Gitu, ya. Terakhir, Pak, di ulang tahun Bank Wonosobo yang di tahun ini, harapan-harapan kedepannya apa, Pak? Ya, tentunya ini kita tahun ini kebetulan ulang tahun yang ke-40. Ya, kita berharap bahwa Bank Wonosobo sebagai Bank Wonosobo, Bank Wonosobo sebagai Bank Wonosobo, kita berharap pertama tentunya pemerintah Wonosobo, pemerintah Kabupaten Wonosobo selaku pemegang saham, pertama terus memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung. Saya terima kasih sampaikan ke Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Wonosobo yang sudah mendukung kami. Kami di tahun 2020 ini sudah sekian tahun kami diminta mengelola dana ADD, dana desa. Itu betul-betul mensupport kami mengelola dana ADD. Dan kami juga berharap, ini kemarin informasi dari Kementerian Keuangan, Bu Menteri, nanti BPR juga bisa mengelola kas daerah. Kami berharap ke depan juga Bank Wonosobo bisa mengelola kas daerah. Tentunya kalau bisa ada ADD sudah bisa kami kelola, kemudian nanti bisa mengelola kas daerah, saya yakin bank ini akan semakin maju. Bank ini sudah insya Allah sudah kami tangani dengan profesional. Kami selama ini sudah menjadi bank yang sehat tentunya. Hanya memang kendala kami satu adalah digital teknologi tadi yang kami sampaikan. Kami belum bisa memiliki mobile banking, belum memiliki ATM. Harapan kami di 5 tahun mendatang ini bisa tercapai semuanya ini. Dan cita-cita besar kami adalah sekali lagi Bank Wonosobo sebagai Bank Wonosobo memiliki cabang di Banjarnegara, di Kebumen, di Purworejo, dan 5 tahun mendatang bank kami bisa tembus di angka 1 triliun. Dan itunya kalau banknya semakin besar, banknya semakin maju, semoga bisa memberikan kontribusi ke masyarakat Wonosobo, dan tentunya masyarakat semakin sejahtera. Itu barangkali cita-cita kami. Iya. Sekian Pak, terima kasih waktunya. Sama-sama. Kami diberikan kesempatan buat meliput di sini. Sampai bertemu ke episode-episode selanjutnya.